COVID-19 di Kabupaten Pasuruan masih belum sepenuhnya terkendali. Maka dari itu perlu kita lakukan langkah-langkah. Kami di gugus tugas beserta jajaran Forkopimda bersepakat untuk mengambil langkah-langkah terutama dalam rangka pendisiplinan penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan. Upaya untuk menghambat penyebaran COVID-19 ini hanya disiplin, ya? Disiplin pakai masker. Tolong disampaikan ke keluarga jenengan di omah yang mono. Seluruh warga Kabupaten Pasuruan wajib gawe masker. Satu kabupaten. Saya nggak mau satu tak tukang laris kabeh. Amin. Dan kita juga punya program namanya Kebal Covid, keluarga berdaya lawan COVID-19. Gawe kerja karyawannya untuk betul-betul menerapkan protokol kesehatan. Untuk penerapan 5M, selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, ya. Kemudian menjaga imunitas tubuh, olahraga, dan menjaga selalu berdoa. Legalitas pemulasaraan di Rumah Sakit Bangil itu sudah sesuai dengan syariat, dan itu kiai-kiai kami ajak sampai ke lihat di kamar jenazah simulasi untuk pemulasaraan. Masyarakat dimohon untuk tunduk kepada ulama dalam rangka melaksanakan syariat Islam dan menjaga protokol kesehatan. Mengantisipasi potensi penyebaran virus corona di masyarakat, pemerintah Kabupaten Pasuruan menggelar konferensi pers bertajuk Penanganan COVID-19 di Kabupaten Pasuruan. Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf didampingi Wakil Bupati Pasuruan Mujib Imron dan jajaran Forkopimda Kabupaten Pasuruan menyampaikan beberapa poin penting. Di antaranya tentang apa saja upaya preventif dan kewaspadaan terhadap COVID-19. Bahwa pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan sudah menetapkan dengan keputusan Bupati ini menjadi kondisi yang status bencana non alam, ya, ditetapkan melalui surat keputusan Bupati. Yang kedua, kami juga pemerintah daerah sudah menetapkan tim gugus tugas untuk mengantisipasi segala kemungkinan-kemungkinan. Untuk mencegah penyebaran virus corona, pemerintah Kabupaten Pasuruan melakukan penyemprotan cairan disinfektan ke sejumlah objek vital. Di antaranya ke Pondok Pesantren Ngalah, Sengon Agung Kecamatan Purwosari, dan Masjid Muhammad Cengho Kecamatan Pandaan yang dilakukan oleh sejumlah petugas gabungan dari Dinas Kesehatan, PMI, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan. Kami menyadari pondok pesantren itu tempat santri-santri mengaji, bahkan bukan hanya ratusan tapi juga ribuan seperti yang telah dilaksanakan di Pondok Sidogiri, Ngalah, dan di pondok yang lain. Sementara masjid itu bukan hanya satu kali didatangi orang tapi minimal 5 kali didatangi orang, sehingga masjid harus bersih, pondok pesantren harus bersih, dan ini salah satu cara untuk mengurangi penyebaran virus corona. Masih dalam upaya pencegahan COVID-19, pemerintah Kabupaten Pasuruan menggelar rapat koordinasi lintas masyarakat. Para tokoh masyarakat meminta kepada Bupati Pasuruan untuk melayangkan surat edaran berupa larangan untuk menunda seluruh jenis kegiatan yang mengumpulkan massa dalam jumlah besar. Mereka sepakat Pak Bupati diminta untuk membuat surat larangan, bukan harapan, bukan diharapkan, tapi larangan untuk mengadakan kegiatan yang mendatangkan massa banyak. Ini sesuai dengan instruksi dari Pak Presiden dan lebih diperkokoh oleh Kapolri.
mengoptimalkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait upaya preventif dan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran COVID-19. Pemerintah Kabupaten Pasuruan tidak bosan-bosannya menghimbau masyarakat untuk bekerja, belajar, dan beribadah di rumah, sehingga tetap terjaga imunitas tubuhnya. Dengan demikian, tidak mudah tertular virus corona yang sangat membahayakan dan mematikan tersebut. Corona itu sangat berbahaya. Oleh karena itu, mari ketika kita sudah mengetahui sebuah, mari kita mengikuti anjuran pemerintah. Apa-apa yang disarankan oleh pemerintah, mari kita jalankan dengan baik. Jalannya itu batuk, pilek, panas. Namun corona ini ada tambahannya, ada sesek. Ya, Sesek. sesek Nah, itu pertama ada ya Pak seseknya ya. itu. Ya. Juru bicara gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Pasuruan, Anang Syaiful Wijaya menyampaikan perkembangan situasi terkini tentang kasus COVID-19 yang terpantau di 24 kecamatan. Konferensi pers disiarkan secara langsung dari Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Pandemi daripada COVID-19 di wilayah Kabupaten Pasuruan. Data tanggal 11 bulan April tahun 2020 sampai dengan 14.00 bahwa ODP di Kabupaten Pasuruan jumlahnya 78. PDP jumlahnya tetap 40. Positif itu adalah 3 pasien. Wakil Bupati Pasuruan Mujib Imron menyampaikan tentang penanganan jenazah COVID-19 yang sudah sesuai dengan standar WHO dan ditangani oleh tenaga khusus. Tentunya jenazah diperlakukan sesuai syariat Islam. Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu gamang, apalagi ada penolakan. Pemulasaran jenazah COVID-19 ini ada perlakuan khusus. Ini sesuai standar WHO bahwa pertama jenazah COVID-19 ini harus ditangani oleh tenaga khusus dengan pakaian khusus untuk diketahui oleh masyarakat bahwa jenazah ini sudah diperlakukan sebagaimana syariat Islam dan ini sudah menjadi SOP. Dalam konferensi pers, tim Satgas Percepatan Penanganan COVID-19, Kasatpol PP Kabupaten Pasuruan, Bakti Jadi Permana menghimbau kepada seluruh pemilik usaha rumah makan, kafe, dan depot untuk mematuhi protokol kesehatan, seperti menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun, mengatur jarak pembeli, juga menggunakan masker. Tentunya diutamakan dengan penerapan sistem dibungkus atau take away. Banyak pemilik usaha, depot, warung makan, kafe, restoran, ini masih belum menerapkan protokol kesehatan yang kami sampaikan. Kami akan melakukan penyisiran kembali untuk memberikan teguran, himbauan, dan apabila diperlukan, kami dari TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Kesehatan akan memberikan tindakan. Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf memimpin langsung apel gabungan dalam rangka jelang dilaksanakannya patroli skala besar dan sidak ke sejumlah pabrik di halaman Polsek Gempol. Pemerintah Kabupaten Pasuruan bersama TNI dan Polri akan menindak tegas perusahaan yang masih belum menerapkan protokol kesehatan secara ketat selama pandemi. Kita tidak berharap ada PSBB atau pembatasan secara besar. Makanya kuncinya ya harus semua pihak harus menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Begitu. Kalau ditemukan misalnya ada yang tidak menerapkan kemudian menyepelekan, ya kita akan bertindak tegas. Ya, tindakan tegas kita akan melakukan evaluasi. Kalau memang mereka tidak melakukan, ya pemerintah bisa kita punya kewenangan untuk menutup perusahaan.
Sampai 7 Juli 2020, tingkat kesembuhan pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Pasuruan terus meningkat. Sedikitnya ada 41 pasien yang telah sembuh dan dipulangkan dari rumah isolasi SKB atau Sehat Kuat Bahagia, dilepas secara langsung oleh Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf, didampingi Kapolres Pasuruan, AKBP Rofik Kripto Himawan dan Dandim 0819 Pasuruan, Letkol Kavaleri Burhan Fajari Arfian. Ya ini upaya ikhtiar kita dari kita ya, terutama Pak Dandim, Pak Kapolres dengan upaya hasilnya probiotik yang alhamdulillah hasilnya mudah-mudahan ini menambah semangat kita untuk agar percepatan sembuhnya pasien-pasien. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Pasuruan menggelar apel gelar pasukan dalam rangka penerapan disiplin protokol kesehatan di lapangan Mako Polres Pasuruan. Dipimpin Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf, sekaligus meluncurkan mobil tangguh keliling kebal COVID-19, menyediakan minuman prebiotik yang langsung bisa diminum masyarakat secara gratis. Saya dan jajaran Forkopimda, Pak Kapolres Pasuruan Kota, Pak Kapolres Kabupaten Pasuruan, seluruh jajaran Forkopimda melakukan upaya ya untuk mengajak masyarakat kita ya, mengajak disiplin, penerapan. Nah, ini sebagai upaya untuk mensosialisasikan. Pada tahapan berikutnya itu akan kita lakukan disiplin ya, penerapan disiplin sambil menunggu peraturan daerah yang sudah disusun. Mengantisipasi terulangnya kembali tindakan pengambilan secara paksa jenazah probable COVID-19 oleh warga, pemerintah Kabupaten Pasuruan menggelar rapat koordinasi tentang prosedur pemulasaraan jenazah COVID-19. Legalitas pemulasaraan di Rumah Sakit Bangil itu sudah sesuai dengan syariat, dan itu kiai-kiai kami ajak sampai ke lihat di kamar jenazah simulasi untuk pemulasaraan. Ini yang sudah kita lakukan sejak awal. Tapi sekarang kami menindaklanjuti, kami mengumpulkan camat. Sebagaimana acara di atas, camat kita minta usaha ini bukan hanya lahiriah, tapi usaha berdoa kepada Allah. Ini tidak kalah pentingnya, harus seimbang antara usaha lahir dan usaha batin. Untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf menerbitkan surat edaran gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Pasuruan tertanggal 21 September 2020 nomor 360-22-COVID-19-9 tahun 2020 berlaku mulai tanggal 24 September 2020. Targetnya mampu mendisiplinkan masyarakat dengan tegas, terutama soal pembatasan kerumunan massa. Kami himbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pasuruan untuk menjalankan surat edaran ini dan tetap melaksanakan protokol-protokol kesehatan yang telah ditentukan. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Pasuruan menggelar apel gabungan jelang pengetatan penerapan protokol kesehatan digelar di halaman Posko Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Pasuruan dipimpin oleh Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf didampingi sejumlah Forkopimda dan OPD terkait. Kabupaten Pasuruan salah satu kabupaten dari 4 kabupaten yang sampai saat ini masih dalam zona merah. Maka dari itu saya berharap kesempatan ini kita manfaatkan dalam upaya kita untuk menekan, memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Pasuruan dengan menegakkan disiplin protokol kesehatan bagi masyarakat. Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf kembali mengeluarkan surat edaran, kali ini tentang pembatasan kegiatan bepergian keluar daerah dan pengetatan pemberian cuti bagi ASN selama libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru 2021.
Ada beberapa poin penting yang disampaikan. Pertama, penerapan protokol kesehatan secara ketat dalam setiap aktivitas dengan menggunakan masker yang benar sampai menutupi hidung dan mulut, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, meningkatkan imun tubuh, dan memperbanyak doa. Bagi seluruh ASN dan keluarganya dihimbau tetap berada di rumah untuk mengisi libur Natal dan Tahun Baru. Sekaligus dihimbau untuk tidak menghadiri, mengikuti dan menyelenggarakan acara perayaan yang mengundang banyak orang.